Ibu ulangi lagi, kita akan membahas mengenai soal-soal mengenai gagasan pokok, gagasan utama, kemudian ringkasan dan juga simpulan dari teks. Ya, teman-teman ya. Nah, anak-anak, untuk TKA sebenarnya kalian tidak perlu khawatir atau takut. Selagi kalian bisa memahami teksnya dengan baik, insya Allah kalian akan menemukan jawabannya. Namun, jika kalian sudah membaca, kemudian kalian tidak menemukan jawabannya, ada trik-triknya ya, ada tips-tipsnya. Nanti akan Ibu spill ya, akan Ibu sampaikan. Nah, kita akan mulai. Sebelumnya Ibu izin bertanya, apakah layarnya ini terlalu kecil atau terbaca oleh kalian? Silahkan tanggapannya. Halo? Apakah terlihat teksnya anak-anakku semua? Nampak, Bu. Alhamdulillah. Jelas Ayasa? Jelas, Bu. Naufal jelas, Ayasa jelas, Arik jelas. Yang lain gimana? Oke, Raffi jelas. Oke, baik. Terima kasih Arif. Terima kasih Izati. Nah, kita akan mulai ya. Nah, trik yang pertama adalah perhatikan anak-anak, ini kan dia akan ada disajikannya teks katanya untuk nomor 1 sampai 3. Nah, sebenarnya kadang-kadang teks itu panjang sekali. Ada teks yang panjang. Kita lihat ya, ini belum panjang. Ada teksnya itu kayak gini nih. Ini kan lumayan panjang ini ya, Pasar Sleman ini ya. Ada teks yang memang panjang. Nah, apalagi ini, satu paragraf saja panjang sekali. Nah, kalau dia teksnya pendek, ini dalam pengertian kan kita membacanya sebentar ya, membacanya sebentar. Tapi kalau teksnya panjang seperti yang di bawah, lihat sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian seperti ini, kita itu perginya kemana? Ke soal terlebih dahulu. Yang dibaca tuh soalnya dulu. Soalnya maunya apa? Nanti di soal ini, kadangkala dia itu menyampaikan seperti ini anak-anak. Ide pokok atau gagasan pokok dari paragraf kedua, berarti kalian cukup ke paragraf kedua saja tanpa perlu membaca dari awal. Mudah-mudahan bisa dipahami ya yang Ibu maksudkan. Yang Ibu maksud bisa dipahami. Nah, coba kita cek dulu. Ini ada teks untuk soal nomor 1 sampai 3. Ini teksnya. Lihat, ini teksnya. Nah, sebelum kalian ke teks ini, kalian baca, kalian cek pertanyaan dulu. Nah, lihat pertanyaannya ya. Berdasarkan teks di atas katanya, pernyataan yang paling tepat. Nih, paling tepat nih. Nah, yang benar berarti ya, bukan yang salah. Menggambarkan daya tarik utama kebun teh Kemuning. Nah, kebun teh Kemuning ini yang ditanya apa daya tariknya, yang tepat mengenai daya tarik. Nah, ini perlu kalian perhatikan adalah, nah pernyataannya yang paling tepat dari A, B, C, D ini yang paling benar. Nah, jangan-jangan benar semua, tapi yang paling yang mana? Yang paling-paling ini yang paling benar. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini berarti memang harus baca teksnya dulu, lihat pernyataannya. Ini pernyataan, bukan pertanyaan, dibaca pernyataan. Nah, jangan sampai salah baca ya, jangan terbalik nanti. Pernyataan berarti kalimat dari A, B, C, D ini mana yang paling benar berdasarkan teks. Berarti ya gimana Bu, kalau ketemu soal kayak gini ya harus dibaca teksnya. Kita baca teksnya dulu. Nah, yang mikrofonnya baik, coba Radinal Oktasarif, coba dibaca yang benar, sesuaikan dengan tanda bacanya. Silakan Arif dibuka mikrofonnya. Baca yang mana tadi, Bu? Teksnya ya. Yang lain simak baik-baik ya, yang lain disimak, didengarkan baik-baik. Silakan Arif. Bacalah teks berikut untuk soal nomor 1 sampai 3. Pemandangan yang disajikan di kebun teh Kemuning ini seakan menyejukkan mata siapapun yang memandang. Perkebunan tersebut berada di lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Kebun teh ini mempunyai pesona seperti perkebunan teh yang ada di puncak Bogor. Apalagi ketika pagi hari matahari yang muncul dari ufuk timur membuat kebun teh tersebut sangat memesona. Pesona tersebut bertambah dengan menikmati secara langsung teh yang sudah disediakan para petani.
Sebelumnya kita bisa melihat proses pembuatan teh secara langsung serta memetik daunnya sendiri. Ya. Berdasarkan teks di Ya, lanjut Arif. Berdasarkan teks di atas, pernyataan yang paling tepat menggambarkan daya tarik utama kebun teh Kemuning adalah. Iya, terima kasih Arif. Nah, coba perhatikan, lihat ya. Kita akan kita akan lihat. Bentar ya. Nah, kita akan lihat anak-anak, perhatikan. Katanya di sini apa? Pernyataan yang paling tepat ya. Kita lihat yang pernyataan A. Kebun teh Kemuning hanya menarik untuk dikunjungi pada pagi hari karena udara sejuk. Memang di dalam teks ini dia bilang ini kan menyejukkan mata, tetapi tidak ada dinyatakan bahwa dia tuh menarik pada pagi hari saja. Kalau kita berpikir secara logika, tentu kalian pernah ke kebun teh ya, terutama yang berada di Kerinci atau Sungai Penuh. Kalian pernah ke kabupaten itu, ke Kayu Aro. Nah, di Kayu Aro itu sepanjang hari itu sejuk aja anak-anak. Jadi tidak ada sejuk di pagi hari saja. Nah, pernyataan yang pertama ini atau yang A ini dianggap kurang tepat ya. Nah, coba lihat lagi yang B. Lihat yang B ya. Baca bos bagus. Ini yang B. Keindahan kebun teh Kemuning terletak pada kesamaannya dengan perkebunan teh di puncak Bogor. Nah, ini ada dia bilang di sini nak pada kalimat yang kedua. Kebun teh ini mempunyai pesona seperti perkebunan teh yang ada di puncak Bogor. Keindahannya memang ada, tetapi bahasan utamanya bukan tentang ini, bukan kesamaannya. Bukan kesamaannya ya. Coba lihat lagi yang C. Kebun teh Kemuning menawarkan pengalaman wisata alam yang memadukan keindahan panorama dan aktivitas langsung bersama petani. Coba kita lihat, ada tidak dia bilang memadukan keindahan panorama? Yang pertama, pemandangan yang disajikan. Apa katanya? Menyejukkan mata. Nah, ini dia, menyejukkan mata. Kemudian apa lagi? Apalagi ketika pagi hari matahari muncul. Nah, ini kan ketika pagi hari ini sangat memesona. Berarti memang pemandangannya cantik. Pesona tersebut bertambah dengan menikmati secara langsung teh yang disediakan para petani. Berarti ada aktivitas dengan para petani. Nah, lihat sini. Nah, jadi untuk yang C ini bisa kita anggap benar sementara. Sementara ya. Ini sementara benarnya. Gimana Bu? Kok sementara? Ya lihat yang D lagi. Lihat yang D. Daya tarik kebun teh Kemuning sepenuhnya berasal dari proses pembuatan teh yang dilakukan petani. Oh, tidak juga, karena panoramanya, ingat di sini ada kata memesona. Jadi intinya apa? Selain pemandangannya indah, aktivitasnya ada juga. Aktivitasnya apa? Dengan para petani. Nah, ini jawaban yang bisa dianggap paling tepat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan tanya dulu. Halo? Jangan ibu aja yang ngoceh anak-anak, ada pertanyaan silahkan. Sudah bisa dipahami untuk yang pertama ini? Ya, terima kasih Arik. Bagaimana teman yang lain? Ya, Izati, oke. Iya, Raffi. Ya, oke Arif, oke Kakak. Nah, baik, kita akan lanjut kedua ya. Soal yang kedua, Ibu pikir untuk yang pertama ini cukup. Kita yang kedua masih dengan teks yang sama. Teksnya masih yang ini ya teman-teman ya, masih yang ini. Nah, coba lihat. Yang dia tanya sekarang adalah suasananya. Suasana yang tergambar di dalam teks tersebut adalah suasana yang bagaimana? Ini mudah ini karena literasinya masih tingkatan kelas 7 SMP. Ini udah sering ya. Kalau di dalam teks ini dia bilang memesona, kemudian pemandangannya menyejukkan mata, kemudian disajikan teh secara langsung, kita bisa metik daunnya sendiri. Apakah suasananya itu ramai? Kan kita bisa menyimpulkan. Ramai itu seperti apa? Bu, tapi kadang-kadang di kebun teh juga ramai, Bu. Iya, kebun teh itu luas, dia ramai. Tapi karena luasnya kebun teh tersebut, ramainya itu nggak terasa. Apakah tenang? Kalau tenang seperti apa? Apakah tenang itu menghadirkan apa, Nak? Menghadirkan kedamaian di dalam hati. Nggak kayak gitu tenang itu. Apakah sunyi? Kalau sunyi itu seperti apa, Nak? Sunyi, sendiri, atau panas? Siapa yang bisa jawab untuk ini? Silahkan. Silahkan, siapa yang bisa jawab?
Yang bisa jawab Ibu tambah nilainya untuk nilai bulanan Januari Februari. Silakan. Tidak ada yang mau bersuara anak ini. Ibu tunjuk aja ya. Nah, coba Zikri. Silakan Zikri. Gimana suasana yang tergambar di dalam teks yang tadi, teks nomor 1? Buka mikrofonnya Zikri, silakan. Kalau kameranya mau tidak dibuka, tidak apa-apa. Apa, Bu? Bagaimana, coba jawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana suasana yang tergambar di dalam teks tersebut? Halo? B, Bu. B. Tenang, kenapa? Kenapa B? Ya, benar jawabannya, tapi Ibu mau tahu alasannya. Kenapa B? Soalnya kan kebun teh ini menawarkan pengalaman wisata alam, jadi alam itu kayak tenang gitu, Bu. Oh iya, bagus, pintar Zikri, 100 buat Zikri ya. Terima kasih Zikri. Iya, terima kasih. Nah, yuk lihat lagi ya. Ini udah benar yang dijawab oleh Zikri tadi, suasananya adalah tenang ya. Terima kasih Zikri. Kita lanjut, gagasan pokok teks tersebut. Pilihan yang A, pesona perkebunan teh di Puncak Bogor. Teman-teman, bukan di puncak ya. Ini nih sama dengan pesonanya seperti di Puncak Bogor, tapi yang dibahas bukan Puncak Bogor, tapi Teh Kemuning. Di mana ini Teh Kemuning ini? Di Gunung Lawu katanya, Karanganyar nih, di lereng Gunung Lawu. Jangan tertipu ya. Jadi gimana? Ya memang kita harus konsentrasi membaca teks anak-anak. Nggak boleh kita tuh membaca tuh hanya membaca saja. Membaca tuh kita pahami dan kita resapi. Jadi pada saat ada soal berikutnya kita udah paham apa maksud dari teks ini. Mudah-mudahan kalian mengerti ya apa yang Ibu sampaikan. Jadi memang kita membaca itu mindful. Mindful itu apa? Kita sadar penuh apa yang kita baca itu. Jadi yang A ini, lihat ini soal yang A, gagasannya. Yang A, pesona perkebunan teh di Puncak Bogor ini tidak tepat. Karena yang dibahas itu adalah yang di mana? Gunung Lawu, Karanganyar ya. Lihat lagi, pembuatan teh secara langsung. Nah, di dalam teks yang tadi di atas memang disebutkan kita bisa lihat langsung proses pembuatan teh. Tapi bukan itu gagasan utamanya, karena dia ini membahas perkebunan teh, bukan proses pembuatan tehnya saja. Paham ya? Nah, ini juga dianggap kurang tepat. Lihat lagi yang C. Pemandangan menyejukkan di kebun teh Kemuning. Nah, ini bisa dijadikan ide pokok. Kenapa seperti itu, Bu Sahrian? Iya, karena pembahasan awalnya memang tentang pemandangan kebun teh Kemuning. Nah, menikmati secara langsung teh yang disediakan petani, ini juga bukan gagasan pokok. Yuk, kita lihat ke atas yuk. Gagasan pokok atau gagasan utama. Bentar ya, Ibu. Nah, ini ya, perhatikan bagus-bagus. Gagasan pokok itu terdapat pada ide pokok. Kalau SMP, rata-rata ide pokok itu bersifat deduktif. Maksudnya deduktif itu seperti apa, Bu Rian? Dia berangkat dari hal yang umum, baru ada penjelasan. Deduktif itu yang sifatnya umum dulu, yang umum. Baru dijelaskan. Ibu contohkan ya, yang umum seperti apa? Misalnya, Ibu contohkan ya, Fatimah adalah seorang anak yang sangat cantik. Cantik itu umum. Kemudian dijelaskan, kalimat berikutnya menjelaskan. Matanya besar dengan bulu mata yang lentik. Itu penjelasan dari kecantikannya Fatimah tadi. Hidungnya mancung. Nah, seperti itu. Wajahnya bulat. Nah, itu tuh menjelaskan kecantikan menurut standar manusia ya, padahal kecantikan itu relatif. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini lihat, kalau bersifat deduktif untuk SMP, ini rata-rata ya, tidak semuanya ya. Ini kita lihat kalimat yang pertama saja. Ide pokok itu terkandung di awal. Yang umumnya tuh di awal. Itu maksudnya deduktif. Jadi kita lihat di sini, apa itu yang di awal kalimatnya? Pemandangan yang disajikan di kebun teh Kemuning seakan menyejukkan mata siapapun yang memandang. Nah, jadi ini yang menjadi poin pentingnya adalah pemandangan ini. Inilah yang merupakan gagasan utama. Lihat yang tadi.
Pesona perkebunan teh di Puncak Bogor bukan pesonanya saja, tetapi pemandangannya yang menyejukkan mata, ya. Ada pertanyaan? Halo? Ini tidak ada suara, bagaimana? Ada pertanyaan anak-anakku? Oke, sudah bisa, terima kasih. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa ya. Dan tidak ngantuk ya, mudah-mudahan tidak ngantuk karena kita membahas ya. Nah, berikutnya ini ada tentang marmer. Ini akan dibaca oleh Ananda. Perhatikan tanda bacanya ya. Nah, coba ini dibaca oleh yang SMP 33 lah. Oleh Ananda Delima Safitri. Perhatikan tanda bacanya. Buka mikrofonnya Delima, silahkan. Baik, Bun. Cermati teks berikut. Marmer adalah batuan kristalin kasar yang berasal dari batu gamping dan dolomit. Coba diulang. Marmer. Diulang dulu. Dolomit ya. Ulang lagi Delima. Oke, Bun. Marmer adalah batuan kristalin kasar yang berasal dari gamping atau dolomit. Marmer murni berwarna putih dan tersusun oleh mineral kalsit. Marmer merupakan batuan hasil metamorfosis dari batu gamping. Pengaruh suhu dan tekanan yang dihasilkan oleh gaya endogen menyebabkan rekristalisasi pada batuan tersebut sehingga membentuk tekstur baru dan keteraturan butir. Marmer Indonesia diperkirakan berumur sekitar 30-60 juta tahun. Salah satu daerah penghasil marmer terlama di Indonesia adalah Tulungagung. Saat ini, penghasil marmer terbesar di Lampung, Jawa Tengah, Bandung, Sulawesi, Kalimantan, Bangka, dan Kupang. Iya, terima kasih Delima. Saat ini penghasil marmer tersebar ya Delima ya, tersebar ya nak ya. Iya, oke. Terima kasih Delima. Nah, coba lihat di sini teman-teman semuanya. Yang dia tanya adalah ringkasan teks tersebut. Nah, ini juga nih, kita kan lihat soal ya. Ringkasan teks nggak bisa kita tebak-tebak saja, jadi memang harus kita pahami soalnya ya, kita baca. Nah, kalau untuk ringkasan, triknya seperti apa? Triknya kayak gini, cari ide pokok paragraf 1. Simpulan juga seperti itu. Kemudian cari ide pokok paragraf 2. Nih, dah. Cari ide pokok paragraf 1, cari ide pokok paragraf 2. Nah, gabungkan kedua ide pokok itu. Lihat nanti pilihannya, pilihan A, B, C, D-nya tuh kalian lihat. Apa yang Ibu bilang tadi, rata-rata kalau untuk SMP itu, rata-rata untuk SMP, ide pokoknya apa? Ide pokoknya bersifat deduktif. Deduktif tuh gimana? Berangkat dari yang umum. Yang umum kemana? Ke yang khusus. Yang khusus. Nah kayak gini nih teman-teman, berangkat dari yang umum. Yang umum seperti apa? Tadi kan Ibu contohkan tadi analoginya, cantik. Khususnya seperti apa? Oh, matanya cantik, matanya biru, bulu matanya lentik. Itu yang khususnya. Yang umumnya apa? Kecantikannya tadi kita lihat nih. Kalau deduktif ide pokoknya ada di mana? Ada di awal. Nah nih, di awal. Nah, ini harus kalian pahami. Di awal apa? Paragraf. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Soal kayak gini banyak ini. Nah, lihat nih, lihat. Lihat, perhatikan. Tengok sini. Konsentrasi coba. Lihat. Marmer adalah batuan kristalin kasar yang berasal dari batu gamping atau dolomit. Jadi marmer itu adalah batu gamping. Bahasa tambangnya itu dolomit. Nah, itu dia. Dijelaskan lagi. Marmer berarti ide pokoknya di awal ini. Yang ini dia. Ini ide utamanya, kalimat pentingnya tuh di sini. Udah jangan pusing-pusing, lihat lagi yang kedua. Marmer di Indonesia diperkirakan berumur sekitar 30 sampai 60 juta tahun. Nah, ini dia ide pokoknya.
Ya kita satukan kedua kalimat ini, kita lihat yang A. Lihat dulu yang A. Marmer adalah batuan kristalin kasar yang berasal dari batu gamping, diperkirakan berumur sekitar 30-60 juta tahun. Nah, ini udah jumpa kita nih. Ini yang benar nih. Marmer Indonesia berwarna putih. Berwarna putih ini kalimat penjelas, bukan kalimat utama. Kalimat utamanya dia batuan kristalin kasar ini kalimat utamanya. Kemudian apalagi kalimat utama paragraf kedua, umurnya 30-60 juta tahun. Nah, yang nomor 2 nih salah. Salahnya yang B ini salah. Salahnya di mana? Ini kalimat penjelas, bukan kalimat utama. Utamanya tuh yang tadi tuh kristalin kasar. Ya. Umurnya segini. Yang ini benar nih, yang umurnya nih benar anak-anak, tapi yang ininya tidak tepat. Lihat lagi yang C. Marmer adalah batuan kristalin kasar yang berasal dari batu gamping yang tersebar di Lampung. Ini benar, Nak. Benar ini, Nak, tapi tidak ada dia jelaskan yang paragraf keduanya, cuma paragraf pertamanya saja ini. Kemudian yang D, marmer merupakan batuan hasil metamorfosis batu gamping, tidak disebutkan dia hasil metamorfosis. Nah, jadi pilihan yang paling tepat itu yang A, ya. Mudah-mudahan kalian paham. Mana suaranya? Paham atau tidak ini? Halo? Halo anak-anak, apakah bisa dipahami? Iya, Ayasa, terima kasih ya, thank you. Iya, terima kasih anak-anak. Iya, baik, terima kasih. Nah, kita ke pasar lagi ya. Ini ada pasar Sleman, ada 3 paragraf, ada pernyataan. Kita ke soal dulu. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks ditunjukkan nomor berapa. Oke. Nah, kalau mau cepat, tunggu Ibu perkecil dulu ya, mudah-mudahan nampak ya. Oke, nah. Kalau mau cepat, kita baca dulu pernyataannya, kita cari di teks. Itu kalau mau cepat. Ya. Kita lihat sini. Nomor 1, baca pernyataannya. Lihat bos bagus. Pasar Sleman tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga berperan sebagai ruang interaksi sosial yang mempererat hubungan masyarakat. Nah, ini transaksi ekonomi dan juga interaksi sosial. Mari kita cari. Pasar Sleman, paragraf pertama, perhatikan. Pasar Sleman merupakan salah satu pusat ekonomi. Ya benar, pertanyaan satu benar nih. Dan sosial masyarakat. Sosial, oke, sosial masyarakat. Tunggu, interaksi tadi dia bilang kan, kita cari interaksi. Di Pasar Sleman beragam kebutuhan, tidak. Yang nomor 3, paragraf ketiga. Selain sebagai tempat berbelanja, Pasar Sleman menjadi ruang interaksi sosial masyarakat. Nah ini, lihat nih. Udah dapat kita. Berarti pernyataan pertama ini adalah benar. Benarnya V ya. Maaf ya Ibu tidak bisa centang di sini. Sebenarnya ada centangnya tapi Ibu lambat. Nah, lihat lagi yang kedua. Lihat pernyataan kedua. Pasar ini selalu ramai sejak pagi karena menjadi tempat bertemunya pedagang dan pembeli dari Sleman, Bantul dan Kulon Progo. Dia bilang di sini kan Sleman, Bantul dan Kulon Progo. Kita cari ya. Pasar Sleman terletak di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Pasar ini selalu ramai sejak pagi hari karena menjadi tempat bertemunya pedagang dan pembeli dari berbagai kalangan. Nah, anak-anak, bukan hanya dari Sleman, Bantul dan Kulon Progo saja, dari berbagai kalangan. Kalau pada teks mungkin pada kenyataannya memang dari Bantul, Sleman, Kulon Progo, tapi di dalam teks dia tidak menyebutkan hal itu, berarti tidak tepat. Lihat lagi kalimat ketiga. Keberadaan jajanan tradisional dan suasana tawar-menawar menunjukkan bahwa Pasar Sleman merefleksikan budaya lokal yang masih terjaga. Kayaknya paragraf 2. Paragraf 1 bangunannya cukup luas, tidak ada ya. Kita baca paragraf 2. Di Pasar Sleman tersedia beragam kebutuhan sehari-hari, sayur segar, buah-buahan, ikan, daging, sampai bahan pokok seperti beras, gula. Jajanan tradisionalnya yang menggugah selera seperti jadah, tempe bacem.
Aroma makanan yang khas menambah daya tarik sendiri bagi pengunjung. Tadi disebutkan apa? Merefleksikan budaya lokal yang masih terjaga. Iya, di sini ada nih, ada jajanan nih. Lihat nih kalimat yang kedua ya dari paragraf 2. Tidak hanya itu, pasar ini juga dikenal dengan jajanan tradisionalnya yang menggugah selera. Jajanan tradisional itu seperti apa, Nak? Seperti apa ya? Seperti makanan-makanan yang terbuat dari kelapa, kemudian dikasih gula aren, kan yang seperti itu ya. Itu memang kekayaan budaya bangsa kita. Jadi ini merefleksikan budaya lokal yang masih terjaga. Ini merefleksikan tuh apa maksudnya, Bun? Maksudnya, Bu, merefleksikan itu maksudnya, Nak, mencerminkan. Nah, bahasa-bahasa kayak gini kita harus paham ya. Mencerminkan budaya lokal yang masih terjaga. Jadi masih ada budaya-budaya seperti kue-kue yang terbuat dari singkong, kue-kue yang terbuat dari jagung, atau tanaman-tanaman atau bahan-bahan makanan yang ada di sekitar masyarakat. Bukan yang kayak sekarang ada seperti es krim, itu kan bukan budayanya Indonesia. Es krim, mix shue, apalagi ya, seperti keju, itu kan dari luar ya. Jadi ini kalau dia tercium aroma-aroma jajanan tradisional berarti masih mencerminkan ada budaya lokal. Nah, ini dianggap pernyataannya benar ya. Yang D, Pasar Sleman hanya berfungsi sebagai tempat perdagangan. Hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai cerminan kehidupan dan budaya. Ini kalimatnya udah nggak benar ini, teman-teman. Kenapa nggak benar? Harusnya di sini bukan hanya, tetapi harus tidak hanya. Ini kalimatnya saja sudah tidak betul ya. Nah, kalian jangan salah ya. Jangan kalian tertipu. Pasar Sleman hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan. Bukan, harusnya kalau di sini pertentangan apa? Bukan sebagai cerminan kehidupan. Atau kalau mau diubah jadi efektif seperti ini. Pasar Sleman tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai cerminan kehidupan dan budaya. Ini tidak tepat karena kalimatnya tidak ada hubungan atau korelasi. Nah, jadi yang paling benar itu adalah yang nomor 3. Lihat sini, yang nomor 3. Perhatikan dengan yang nomor 1. Nah, ini dia. Nah, coba kita cek mana itu nomor 3, nomor 1 di dalam jawabannya. Pernyataan yang sesuai. Ini dia, udah benar ya, 1 dan 3. Bisa dipahami tidak, teman-teman? Halo? Bisa, Halo? Bu. Iya, terima kasih. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti saat ujiannya kalian dapat 100 harapan Ibu ya. Wah, ini lumayan ini, Merti Dusun. Panjang kali ya Allah. Kosakata yang menggambarkan suasana harmonis. Oke, kita ke soal dulu, lihat nih. Kosakata yang menggambarkan suasana harmonis. Tunggu ya, teksnya nanti. Teksnya kita pending dulu. Kalau dia berkata seperti ini, kalau dia bilang yang seperti ini, kita cukup ke soal saja. Kita cari apa itu, Nak? Sinonim atau persamaan kata dari kata harmonis tersebut. Nah, yuk. Nah, kalau merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmonis itu seperti apa? Yuk, kita merujuk KBBI ya, kita cari ya. Nah, lihat sini ya. Berdasarkan, cuman kan kalian nggak bisa buka Google ya, nggak bisa ya, karena TKA itu kan exam browser dikunci. Nah, selain itu kita juga harus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak kosakata kita berdasarkan KBBI, sinonim atau persamaan dari harmonis ya. Nah, apa saja itu sinonim dari harmonis itu? Oh, ini pakai AI. Oh ya, boleh juga lah. Nah, kita lihat dulu. Bunda, Bu, nanti gimana Bu? Kami Bu, iya makanya diperbanyak kosakatanya. Ini sinonimnya. Selaras, serasi, seia, sekata, rukun, seimbang, sesuai. Selaras, serasi, seia, sekata, rukun, seimbang, sesuai. Jadi, sinonim dari kata harmonis itu kesejahteraan, kebersamaan, keselamatan, keselarasan. Mana yang tepat? Silahkan. Halo? Yang tepat yang mana? Anak-anak?
Lihat sini, yang mana yang tepat? Tadi kan sudah disebutkan apa saja sinonim dari kata harmonis itu: selaras, serasi, seia sekata, rukun, seimbang, dan sesuai. Nah, dari A, B, C, D ini mana yang tepat? Kesejahteraan, kebersamaan, keselamatan, keselarasan. Silahkan, yang mana? D, Bu. Iya, D, Bu. bagus D, ya. Bu. Jadi kita harus memperbanyak kosakata kita. Ternyata harmonis itu maknanya adalah keselarasan. Nah, jadi kita agak hemat waktu ini, agak ya, bukan hemat betul bukan. Jadi bacanya kemana? Ke soalnya dulu, ya. Jadi yang benar itu adalah keselarasan. Nanti ada lagi yang lain, ini bentuk soalnya seperti ini. Ada juga dia nanya nanti apa itu implikasi, katanya kan implementasi. Nah, seperti itu teman-teman. Analisis. Nah, ya, apa itu analisis? Dia akan memberikan pilihan seperti ini. Tapi Bu, saya agak bingung. Jangan bingung-bingung. Jangan bingung ya. Harmonis itu sejahtera. Apakah harmonis itu kebersamaan? Kalian gunakan daya nalar kalian ya. Selain itu apa? Banyak baca ya. Nah, oke, kita lihat lagi. Nah, ini ada pernyataan. Nah, pernyataannya sesuai dengan teks yang di atas. Oleh karena itu ya, kita harus baca ya, terpaksa baca ya. Ya udah, baca saja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan terlihat. Tunggu sebentar, besarin dulu. 125. Oke. Panjangnya paragraf 1. Nah, Ibu minta tolong ini, kita baca dulu bersama. Ini Cika ini sinyalnya nggak stabil, keluar masuk ini ya. Oke, Raska Fadlur Rahman, Ibu minta tolong Raska perhatikan tanda baca. Silahkan Anta baca paragraf pertama ini dengan baik dan benar. Silahkan Kakak. Ya, Bu. Berti dusun sering disebut juga dengan bersih desa. Hakikatnya sama dengan makna simbol rasa syukur masyarakat kepada Sang Pencipta atas apa yang telah diberikan. Karunia tersebut juga dapat berupa rezeki yang melimpah, keselamatan, ketentraman, serta keselarasan hidup di dunia. Kegiatan semacam ini masih sangat lazim ditemukan di banyak pedesaan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Masyarakat Jawa percaya ketika sedang dilanda duka dan musibah mendalam pun masih banyak hal yang pantas disyukuri. Ada banyak cara untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Bakti dusun merupakan bagian dari manifestasi rasa syukur seorang hamba terhadap Tuhan. Upacara bakti dusun seringkali juga terkait dengan ritual penghormatan kepada leluhur atau nenek moyang. Semuanya dilakukan dengan tetap memanjatkan doa dan permohonan kepada Yang Maha Kuasa demi keselamatan, ketentraman, kesejahteraan, dan keselarasan hidup seluruh warga desa. Silaturahmi, kekeluargaan, guyup, rukun, gotong royong, kebersamaan, keakraban, terpelihara dan harmonis adalah bagian dari sederetan kosakata yang begitu tepat dan saling menjalin makna dan menggambarkan bagaimana suasana yang terpancar dari berlangsungnya tradisi bakti dusun. Iya, terima kasih Kakak, bagus sekali ya. Ini membacanya juga baik sekali. Terima kasih Raska. Kita lanjut dulu sebentar ya. Kita lanjut dulu ke paragraf kedua. Nah, Ibu minta tolong juga ini, jangan Ibu aja yang ngoceh ya. Ibu minta bantuan kepada sebentar. Nah, Ibu minta bantuan kepada Izati. Nah, silakan Izati dibaca paragraf kedua. Mudah-mudahan terlihat ya Izati ya. Silakan dibuka mikrofonnya Izati. Kegiatan bakti dusun selain merupakan wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga menjadi salah satu acara tradisi yang dapat menyatukan seluruh warga masyarakat dari berbagai kalangan. Kemudian seluruh warga masyarakat, terutama generasi muda, menggunakan pakaian tradisional dalam mengikuti tradisi tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat generasi muda ikut terlibat dalam melestarikan berbagai kearifan lokal di tengah gempuran kemajuan teknologi dan zaman yang sangat pesat. Iya, terima kasih juga Izati. Iya, terima kasih Izati. Bagus juga membacanya, suaranya lantang ya. Terima kasih. Yuk kita lihat. Ini kan tadi sudah ya, yang nomor 7. Kita lihat dulu kalimat ke-1 ini. Merti dusun merupakan simbol rasa syukur masyarakat kepada Sang Pencipta atas apa yang telah diberikan. Ada tidak? Kayaknya di paragraf pertama tadi. Ada yang bersyukur. Mana tadi ya? Nah, ini dia.
Masyarakat Jawa percaya ketika sedang dilanda duka dan musibah mendalam pun masih banyak hal yang pantas disyukuri. Nah, lihat lagi. Ada banyak cara untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Nah, memang benar kan? Berarti pernyataan yang pertama ini dia tepat atau benar karena merupakan simbol rasa syukur. Bersih desa tadi merti dusun itu kan. Nah, lihat lagi kalimat yang kedua. Kalimat kedua ini, merti dusun sudah tidak lazim. Tidak lazim ini ya. Nih, tengok sini, tidak lazim ditemukan di banyak pedesaan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Apakah benar tidak lazim? Kita cek. Salah itu. Ini masih sangat lazim. Nah, lihat sini teman-teman. Berarti pernyataan yang kalimat kedua ini, coba baca ini. Kegiatan semacam ini masih sangat lazim. Masih sangat lazim itu apa? Banyak nampak. Nah, itu dia ya. Ditemukan di banyak pedesaan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, berarti untuk kalimat yang kedua ini yang dia bilang tidak lazim ini dia salah. Lihat lagi yang ketiga. Upacara merti dusun seringkali juga terkait dengan ritual penghormatan kepada leluhur dan nenek moyang. Oh, apa iya ya ada ritual penghormatan terhadap nenek moyang ini? Coba kita cari ya. Ternyata ada, masih di paragraf yang pertama. Upacara merti dusun nih, coba kalian baca. Seringkali juga terkait dengan ritual penghormatan kepada leluhur atau nenek moyang. Oh, ini juga tepat. Tepat berdasarkan teks ya. Nah, cuman kalau dalam agama kita, Islam, penghormatan itu penyembahan hanya kepada Allah ya. Ini berdasarkan teks ya, teman-teman. Kalian harus garis bawah itu. Nah, yang keempat, generasi muda kurang terlibat. Nah, ini bahasanya ini kurang terlibat. Apakah benar demikian berdasarkan teks? Dalam pelestarian berbagai kearifan lokal di tengah gempuran kemajuan teknologi dan zaman yang pesat. Kita lihat di teks. Kayaknya ada di paragraf kedua ini ya. Nah, ini kemudian seluruh warga masyarakat terutama generasi muda menggunakan pakaian tradisional dalam acara tersebut. Lah, ini ada kontribusi atau ada keikutsertaan atau ada partisipasi karena dia memakai pakaian tradisional. Nih disebutkan lagi. Hal tersebut dimaksudkan agar generasi muda dapat ikut terlibat. Maaf Ibu salah ketik. Dapat ikut terlibat dalam melestarikan berbagai kearifan lokal. Nah, jadi kalimat yang keempat ini tidak tepat. Lah, dia pakai baju tradisional kok. Nah, jadi yang tepat itu jawabannya adalah 1 dan 3. Kita lihat dulu jawabannya. 1 dan 2, pernyataan yang sesuai ya. Teman-teman, diperhatikan juga soalnya ya. Jangan nanti kalian terkecoh. Kadang pernyataan ini ada yang dia minta yang tidak sesuai. Ini baru yang sesuai. Pernyataan yang sesuai berdasarkan teks tadi adalah pernyataan 1 dan 3. Mudah-mudahan paham ya anak-anak. Paham tidak kira-kira? Izati paham? Yang lain gimana? Muhtarom keluar. Izati oke, terima kasih. Iya, Dev, oke, terima kasih. Ayasa, Arif, ya, terima kasih ya. Nah, yuk, perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Janganlah ngechat nih, perhatikan dulu. 2 soal lagi. Nah, ini dia bilang manifestasi. Yuk, siapa yang tahu jawabannya? Makna dari kata manifestasi ada di teks tadi, ya. Halo? Manifestasi itu perwujudan, Bu. Oh, pintar sekali Raska. Ya, bagus sekali Raska. Manifestasi itu artinya adalah perwujudan. Nah, jadi kalian harus banyak tahu kosakata. Ini yang seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Manifestasi itu adalah perwujudan ya, teman-teman. Jadi, pintar Raska, bagus, tambah 2 poin. Jadi, manifestasi itu maknanya adalah perwujudan atau bentuk nyatanya seperti itu ya, bukan pelestarian, bukan pelaksanaan, bukan penghormatan.
Nah, selanjutnya dalam soal TKA juga terdapat infografis seperti ini. Ini ada posternya ini tentang cara belajar efektif di rumah. Bagaimana di rumah kita itu kita waktunya tidak sia-sia saja. Bukan main HP terus ya, Diki. Nah, ini cara belajar efektif di rumah. Kita ke soal dulu, lihat. Pernyataan yang sesuai. Nah, ini yang sesuai lagi dengan infografik tersebut. Nah, kalau kayak gini anak-anak, boleh kalian baca posternya, boleh. Baca misalnya posternya kan, buat jadwal belajar, atur waktu, boleh. Tapi kalau rasanya kalian mau punya banyak waktu, kalian mau, karena dia kan terbatas waktunya ya, kalian ke soal dulu. Dia bilang pernyataan yang sesuai dengan infografik. Nah, oh ini bukan pernyataan nak, pertanyaan yang sesuai. Maaf ya nak ya. Pertanyaan yang sesuai dengan infografik. Kapan waktu dan batas waktu belajar yang tepat? Kapan waktu dan batas waktu belajar yang tepat? Ada disebutkan kapannya? Buat jadwal belajar, atur waktu belajar yang teratur, tidak ada disebutkan. Hal apa saja yang dapat mengganggu proses belajar di rumah? Ada tidak jawabannya di sini? Hindari gangguan, matikan notifikasi HP, atau jauhkan dari hal yang bisa mengalihkan perhatian. Nah, hal apa saja yang bisa mengganggu? Itu notifikasi HP. Hal yang mengalihkan perhatian. Nah ya, yang jelas tuh HP itulah yang mengganggu. Berarti ini bisa dikatakan benar. Yang A kenapa tidak benar tadi, Bu? Iya, karena yang A itu tidak ada disebutkan secara nyata, secara eksplisit di dalam nih. Misalnya disebutkan secara nyata, belajar yang tepat adalah setelah pulang sekolah, jam 16. Karena otak masih segar, masih membawa yang dari sekolah. Tapi sebenarnya tidak juga, kalau pulang ke rumah itu kan kita sudah lelah ya, maunya istirahat. Nggak bisa tubuh kita ini tiba-tiba harus membahas 100 soal dalam satu waktu, atau belajar terus dari pagi sampai malam, itu juga tidak tepat. Lelah otaknya, dia butuh istirahat. Nah, berarti yang A tidak tepat tadi. Yang C, bagaimana kita menjaga sikap dengan guru? Anak-anak, ini belajar di rumah. Belajar di rumah tanpa bimbingan guru, berarti artinya belajar mandiri ya. Belajar mandiri. Kecuali online seperti ini terbimbing ini ya. Berarti tidak ada jawabannya ini. Karena apa? Belajarnya belajar di rumah teman-teman ya. Kemudian yang D, mengapa tips belajar di rumah supaya efektif sangat berguna buat anak? Ada alasan disebutkan di dalam teks mengapa belajar di rumah ini sangat efektif atau sangat berguna untuk anak? Tidak ada disebutkan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ini ya. Yang ada jawabannya di dalam teks adalah yang B. Hal apa saja yang dapat mengganggu proses belajar di rumah? Apa itu Diki? HP. Itu dia. Yang mengganggu adalah HP, karena kita harus meregulasi diri kita sendiri untuk bisa belajar dulu meninggalkan HP. Oke, soal terakhir. Soal terakhir ini ada baca teks berikut. Nah, coba dari SMP 33, siapa yang tergabung di sini ya? SMP ini tadi D5 sudah. D5 sudah, Diki keluar, nggak mau disuruh dia. Yang ada di sini Cika Putri Pinosari. Cika, lihat paragraf pertama Cika. Cika, sinyalnya bagus tidak? Halo Cika. Oh, tidak ada suaranya. Ya udah kalau gitu Aulika saja. Aulika, dibantu Ibu Aulika untuk membaca paragraf pertama. Tapi kita ke soal dulu sebentar Aulika. Kita ke soal. Ide pokok. Wah, berarti memang kita baca paragraf pertama saja. Paragraf yang lain kita abaikan dulu teman-teman. Bun, kenapa seperti itu Bun? Paragraf yang lain diabaikan Bun? Lah yang dia minta cuman ide pokok paragraf pertama kok. Ya kan? Yang dia minta hanya ide pokok paragraf pertama. Nggak usah baca paragraf kedua, ketiga, keempat, nggak usah. Baca saja paragraf pertama. Nah, jadi Aulika baca dulu paragraf yang pertama ini saja. Nah, silahkan Aulika. Halo Del, Aulika masih ada di samping kamu Del? D5.
Iya, Iya, nah silakan Aulika. Suara yang jelas, perhatikan tanda baca ya. Bun, sinyalnya agak susah, Bun. Kok suaranya kedengaran sampai di sini, nggak apa-apa. Mana Aulika tadi? Yang susah ini Diki nih, keluar masuk aja nih. Halo? Ika pulang, Bun. Ya Allah, Ika, kenapa kamu pulang? Padahal kita lagi bahas soal. Ya udah, Ibu alihkan ke Almadani aja. Nah, minta tolong Diego. Diego, ini coba dibaca paragraf yang pertama, Diego. Silahkan Diego. Nam- nama merupakan jajak identitas yang mengantarkan individu pada akar keluarga, budaya dan sejarah. Di Indonesia, sebuah nama mengandung nilai dikenal warisan yang mengenai kekerabatan. Tunggu Diego, kamu lompat bacanya. Di Indonesia, sebuah nama mengandung nilai dikenal sebagai marga. Nah, itu tuh, marga sampai marga. Diulang lagi dari awal Diego, maaf Diego. Nama merupakan jajak identitas yang menghantarkan individu pada akar keluarga, budaya dan sejarah. Di Indonesia, sebuah nama mengandung nilai dikenal sebagai marga. Marga bukanlah sekedar susunan huruf, melainkan sebuah warisan yang menandai kekerabatan, keterikatan, dan kebanggaan akan akar budaya. Marga secara tradisional merujuk pada bagian dari nama keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam beberapa budaya di dunia. Istilah ini berkaitan dengan tradisi di Indonesia, khususnya dalam masyarakat Batak saat marga berperan dalam identitas individu. Iya. Oke, baik, terima kasih Diego, membacanya sangat bagus. Terima kasih juga sudah berusaha mengulang. Nah, lihat sini anak-anak, kita lihat. Ini paragraf 1 sudah kita baca ya. Nama ini adalah jejak identitas yang menghantarkan individu pada akar keluarga, budaya, dan sejarah katanya. Nah, ini deh pokoknya ini yang di awal ini. Bu, mikrofon mati, Bu. Oh, sorry. Terima kasih Diego sudah mengingatkan Ibu ya. Terima kasih juga Diego sudah membacakan teksnya dan juga mau mengulang. Nah, baik, kita lihat ya teman-teman. Lihat sini, perhatikan dulu. Jangan yang lain-lain pula kalian kerjakan. Lihat sini. Perhatikan Ibu, pasang telinganya, pasang matanya, tutup mulutnya, konsentrasi ya. Konsentrasi, kita belajar baik-baik, ini soal terakhir. Perhatikan. Nama merupakan jejak identitas yang menghantarkan individu pada akar keluarga, budaya, dan sejarah. Ini ide pokoknya ini. Nah, dia jelaskan. Di negara kita Indonesia, nama itu mengandung nilai yang dikenal sebagai marga. Nah, marga bukan sekedar susunan huruf, melainkan sebuah warisan yang menandai kekerabatan, keterikatan, kebanggaan, akar budaya. Marga itu seperti apa? Kalau orang Medan itu marganya kan banyak ya. Misalnya Syamsyarina Nasution. Nasution itu marganya. Samsul Bahri Harahap. Harahap itu marganya. Nah, seperti itu. Kalau di Sumatera Barat gimana namanya? Ratu Sikumbang. Sikumbang itu marganya, sukunya Sikumbang. Sahrian Caniago. Nah, Caniago sukunya seperti itu. Nah, dengarkan lagi. Marga secara tradisional merujuk pada bagian dari nama keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam beberapa budaya di dunia. Tapi Bun, di dalam nama saya nggak ada marganya Bun. Iya, tidak apa-apa. Ini kan hanya sebagian wilayah yang ada di negara kita ya. Bukan seluruhnya, bukan. Istilah ini berkaitan dengan tradisi di Indonesia, khususnya dalam masyarakat Batak, saat marga berperan sebagai di dalam identitas individu. Nah, ini Batak ya, Sumatera Utara. Nah, kita lihat pertanyaannya. Lihat pertanyaan. Ide pokok yang terkandung di dalam paragraf pertama. Apakah makna marganya saja? Apakah marga ini merupakan jejak identitas? Atau jejak identitas di dalam sebuah nama? Atau marga merujuk
pada nama keluarga. Nah, lihat ide pokoknya. Ide pokoknya itu ada di paragraf pertama ini. Kalimat yang utama, kalimat pertama yang paling penting. Nama merupakan jejak identitas yang menghantarkan individu pada akar keluarga, budaya, dan sejarah. Berarti nama ini adalah jejak identitas. Nama adalah jejak identitas yang menghantarkan individu pada akar keluarga. Berarti jejak identitas belum dibahas marganya, yang dibahas hanya jejak identitas yang ada di dalam sebuah nama itu. Nah, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Ada paham, teman-teman? Halo? Paham. Oke, alhamdulillah kalau paham. Nah, biasanya kalau online itu ya, kalau kita kan malasnya tuh apa ya? Kita itu malas mendengarkan, kemudian kita buka HP atau chat kawan. Nah, yang seperti itu tidak tepat ya. Yang tepatnya seperti apa? Perhatikan. Ibu tidak banyak-banyak kok. 10 ini udah selesai nih. Nggak banyak kan? Mudah-mudahan 10 ini untuk gagasan utama, ide pokok, ringkasan, simpulan ini kalian bisa paham. Jadi, ya terima kasih. Jadi, kalian itu bisa mengaplikasikannya atau menerapkannya saat TKA nanti. Ibu juga capek kalau misalnya mau bahas 50, jangan ya, 10 saja cukup. Cuma harapan ibu apa? Tolong juga dibilang sama teman-teman yang tidak ikut bahwa besok kita akan ada lagi sesinya. Tidak sore malam kita bikin. Kalau pagi kan kalian bagi rapor. Tapi kalau sore rasanya capek bu, karena kami halal bihalal di sekolah bu. Kami juga bantu mama masak bu. Ya sudah, malam saja. Enggak 20 soal, enggak 30 soal, 10 soal kita bahas malam-malam. Tuh tengok, jam 9 cuman enggak sampai 1 jam kita udah bahas 10 soal. Nah, harapan ibu apa? 1, tidak mengerjakan hal lain selama pembahasan soal 1 jam itu. Fokuslah, mindful lah, berkesadaranlah kalian untuk membahas soal ini. Kalau mengerjakan yang lain seperti apa? Yang ibu sampaikan dicatat. Ide pokok ada pada paragraf, awal paragraf atau deduktif. Deduktif itu artinya, kalau itu kalian catat, insya Allah nak masuk dalam pikiran ya, masuk di dalam pikiran kita, masuk di dalam hati kita, dan itu berkah. Berkahnya untuk apa? Ujian TKA besok hari Selasa literasi ya. Nah, jadi baik anak-anak, sebelum ibu tutup ada pertanyaan lagi, silahkan. Tidak. Terima kasih Raffi atas konfirmasinya. Nah, ini ada rekamannya nanti ibu kirim di grup, bisa kalian ulang. Soalnya juga, soal yang pertama ini akan ibu kirim juga di grup. Mudah-mudahan bisa kalian ulang-ulang dan pahami ya. Ibu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi anak-anak ibu baik di Al-Madani maupun di SMP 33. Semoga sinyalnya lancar, ujiannya bagus, Allah berkahi, nilainya juga bagus dan baik. Tapi ingat nak, perlu kita pahami, tidak ada nilai itu yang tidak ada usahanya. Nah, kan sering dibilang itu nak, apa yang dibilang oleh Bu Sam, oleh guru-guru kita, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi harus ada usaha dulu, baru minta nilai yang bagus. Kalau nggak ada usahanya, misalnya ikut pembahasan tidak, dibaca soal tidak, ibu kasih soal nggak ada dibaca, nggak ada dikerjakan, gimana nilai itu mau bagus? Nah, coba kalian tuh merefleksi diri kalian sendiri lah ya. Bu, jangan marah-marah bu, enggak, ibu hanya menasehati ya. Nah, baik anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan, kekilafan, ibu ini minta maaf ya. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.